Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radifa Gamelia Putri Ravani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif dalam uji validitas. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran lebih dalam, kita akan mengetahui apa sih uji validitas itu. Yakni uji validitas ialah bagian yang terpenting dalam penelitian kuantitatif. Mengapa begitu? Karena uji ini itu menyatakan bahwa data tersebut itu valid atau tidaknya itu dilihat dari uji validitas ini, guys. Kita lanjut slide yang berikutnya, yakni pentingnya uji validitas. Di sini ada 3 poin dalam pentingnya uji validitas. Yang pertama ada akurasi pengukuran. Dalam uji validitas menjamin bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar mewakili variabel yang diteliti. Jadi data dari uji tersebut berarti benar adanya yang terdapat di variabel data tersebut. Yang kedua ada keabsahan kesimpulan. Hasil penelitian yang valid mendukung kesimpulan yang kuat dan dapat diandalkan. Jadi, jika data tersebut valid, maka pada kesimpulan itu terjamin bahwa adanya data yang benar-benar ada. Yang ketiga yakni ada kepercayaan terhadap penelitian. Adanya uji validitas ini bisa membantu para peneliti supaya orang-orang yang membaca karya tersebut bisa percaya dengan adanya penelitian dilakukan oleh si peneliti tersebut. Lanjut, kita slide yang selanjutnya, yakni ada definisi validitas. Di sini ada konsep beserta jenis-jenis validitas. Konsep validitas sendiri itu memiliki mengacu pada sejauh mana sih instrumen pengukuran benar-benar adanya pengukuran yang diukur. Jadi validitas ini itu memiliki beberapa instrumen yang mana data tersebut dikumpulkan untuk diukur menjadi data yang benar-benar valid. Nah, di sini ada jenis-jenis validitas. Ada 3. Ada validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruksi. Selanjutnya, ada langkah-langkah uji validitas. Kan kita udah tahu nih, apa sih uji validitas itu? Lah, kemudian kita akan mencari data tersebut. Nah, sebelum kita mencari data tersebut dan memberi hasil data validnya, kita akan ke langkah-langkah menguji data tersebut, yakni ada merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri itu memiliki hubungan antara variabel yang ingin diukur. Jadi, data tersebut itu memiliki data variabel yang seperti apa yang akan diukur ke dalam uji validitas. Yang kedua ada pengemban instrumen. Hal ini membuat instrumen yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Yang ketiga ada pengumpulan data. Nah, kita biasanya kan kalau uji validitas itu akan membuat kuesioner. Jadi mengumpulkan data dari sampel yang representatif atau yang sesuai dengan isi responden. Yang keempat ada analisis data. Nah, di sini sesuai dengan namanya ya, analisis data, bahwa menganalisis data untuk menilai seberapa valid sih dari data yang kita kumpulkan tersebut. Yang kelima ada interpretasi dan kesimpulan. Lanjut, kita masuk pada teknik pengumpulan data untuk uji validitas. Di sini ada kuesioner, tes, dan observasi. Sebelum kita mendapatkan data yang
ingin kita teliti dan menjadi data yang valid, pertama-tama kita akan membuat dulu kuesioner yang berisikan tentang menyediakan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan tertentu. Jadi pertama-tama kita membuat G-form, bagaimana sih yang pertanyaan yang sesuai dengan pengamatan terhadap perilaku dan fenomena yang diteliti sesuai penelitian yang diinginkan. Nah, setelah itu kita akan melihat data tersebut dengan menggunakan hasil R hitung yang dibandingkan dengan R tabel, di mana hasil kuesioner tersebut memiliki responden dengan jumlah yang signifikan. Dan apabila hasil yang diperoleh tersebut atau R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut memiliki instrumen yang sangat valid. Nah, di sini kita akan mengerti atau mencari tahu bagaimana hasil akhir untuk perhitungan analisis hasil uji validitas. Di analisis hasil uji validitas itu memiliki dua metode. Ada korelasi persen dan analisis faktor. Nah, dari dua metode ini memiliki tujuan masing-masing. Yang korelasi persen itu bertujuan untuk menguji hubungan linear antara variabel. Yang kedua, analisis faktor memiliki tujuan yakni mengidentifikasi faktor-faktor laten yang mendasari variabel. Nah, di sini ada tabel hasil uji validitas. Sebelum kita membahas ini, kita akan mengetahui bagaimana sih dasar pengambilan uji validitas persen itu. Nah, di sini kan ada jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dikatakan valid seperti pembicaraannya sebelumnya. Dan sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak bisa dikatakan valid. Mengapa begitu? Karena data responden, jika jumlah responden itu tidak signifikan sesuai 0,5, maka data tersebut tidak bisa dikatakan valid. Nah, ini kita akan memasuki interpretasi dan kesimpulan. Nah, di sini interpretasi hasil itu bahwa dari hasil tersebut kita dapat bisa memberikan pemahaman dari hasil analisis data untuk menilai validitas. Jadi maksudnya itu seberapa valid sih data yang kita temui dan telah kita teliti tersebut. Terus yang kedua, kesimpulannya dari uji validitas ini itu bisa menarik tentang validitas instrumen pengukuran. Terus yang ketiga, ada rekomendasi dari penelitian ini, yakni memberikan rekomendasi untuk tetap menggunakan uji validitas instrumen. Nah, yang terakhir ini kita ke penutup, yakni peran uji validitas dalam menjamin kualitas penelitian. Ya, bisa dilihat dari segala kita memiliki data untuk diuji, bahwa seberapa valid sih data yang kita temui menggunakan uji validitas ini. Yang terpenting adalah kepercayaan. Jadi hasil penelitian yang valid itu dapat membangun kepercayaan bagi para pembaca ataupun yang sedang mencari peneliti yang termasuk dari penelitian orang tersebut. Terus yang kedua ada keakuratan. Uji validitas menjamin bahwa akurasi data yang dikumpulkan itu sangat benar-benar adanya dan sesuai dengan perhitungan data penelitian kuantitatif.
Terus yang ketiga ada kejelasan. Dari kejelasan ini penelitian yang valid memberikan hasil yang jelas dan mudah dipahami. Jadi adanya uji validitas pada penelitian kuantitatif ini memberikan kita pengetahuan dengan jelas dan mengetahui asli dari perhitungan data yang telah kita teliti tersebut. Jadi sekian dari video yang saya jelaskan tentang uji validitas. Semoga membantu. See you. Terima kasih.